Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kawanku semuanya. Adapun untuk video kali ini saya lagi berada di salah satu sekolah dasar negeri favorit yang ada di Kota Tasikmalaya, yaitu SDN Galunggung. Adapun kegiatan ini yaitu dalam rangka observasi terkait pembelajaran kurikulum merdeka ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke lokasi ya, ke dalam. Ini tertata rapi ya di sini sekolahnya. Halaman upacaranya cukup luas sekali ya. Gedung-gedungnya tertata rapi. Di sini disediakan musola dengan fasilitas kurang lebih murid sekitar 900 siswa ya. Melaksanakan ya, kalau di awal itu namanya baru ya, umum setelah ini perdana gitu ya, setelah kita melaksanakan kita itu lebih apa ya, cenderung lebih enak gitu ya melaksanakannya gitu. Kalau semuanya pasti itu ya ada apa perubahan hal baru gitu ya, perubahan baru yang memang lebih fokus kepada pembelajaran itu lebih fokus kepada peserta didik gitu ya, tadi karakteristik gitu disesuaikan dengan keinginan hobinya gitu ya anak gitu. Maka itu sangat setuju sekali dengan adanya kurikulum lebih fleksibel kegiatan pembelajarannya ya, apalagi yang di sini di Galunggung itu hanya 25% kita ngambilnya, 20%. Kan 25% ya, kan 25% sampai 30% itu untuk kegiatan pembelajaran P5 ya, yang P5 dari intrakurikuler kita ambil kan 25% kegiatan pembelajaran untuk kegiatan P5 di sana. Yang lebih anak itu sekarang selalu menunggu kegiatan pembelajaran P5 gitu. Jadi sudah mampu dengan adanya pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama motivasi guru termotivasi banget gitu ya. Siswa juga sama, kegiatan pembelajaran itu anak itu muncul motivasi dari dirinya gitu, seneng gitu karena adanya metode pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi sehingga anak itu lebih aktif, lebih kreatif, muncul ide-ide anak, senang gitu karena pembelajarannya sesuai dengan kondisi anak, karakter anak gitu nih, dengan adanya kurikulum merdeka. Makanya ibu menganalisa atau mengamati dengan adanya kurikulum merdeka itu sangat setuju sekali gitu. Apalagi kalau gurunya sama-sama agresif, motivasi gurunya muncul semua gitu ya, walaupun itu masih sebagai anak guru itu sering sudah observasi atau wawancara dengan guru, bagaimana dengan kurikulum pelaksanaan kurikulum merdeka, anak-anak seperti apa.
Bu sering nagih anak teh mau bu kapan gitu. Terus yang sakit anak, terus jadwal P5 ya, jadwal P5 anak lagi sakit, bu tolong bu videoin kegiatan pembelajarannya segitunya gitu dengan adanya kurikulum merdeka itu. Jadi anak tuh lebih termotivasi lah, lebih apa ya, muncul mungkin ya ingin tahunya, ingin belajarnya. Sikap sekolah terhadap penerapan atau pergantian kurikulum ini mudah diterima karena lebih berfokus kepada siswa dan fleksibel ya. Betul. Dan mungkin untuk pengen selanjutnya bagaimana pendapat siswa terkait perubahan? Kalau orang tua selama ini mungkin ya mengikuti program aja udah mau bagaimanapun dulu ya, karena kamu ya yang mungkin yang dengan adanya program itu kan penyempurnaan yang pada dasarnya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Itu sangat setuju juga dan sangat mendukung dengan adanya kegiatan P5 kan. Terkadang anak kita menyampaikan program di awal tahun kan, bahwa SD Gabung untuk tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu di dalamnya ada intrakurikuler dan ada P5. Nah, untuk kegiatan pembelajaran P5-nya kami sudah jelas itu akan melibatkan dukungan baik materi, tenaga, pikiran, itu melibatkan orang tua dan itu harus melibatkan. Contoh kemarin kita mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika, yang diambilnya anak kelas 4 itu dibawa ke Kampung Naga, ya ke Kampung Naga untuk mengenal budaya yang ada di sana, baik kegiatannya, keagamaannya, seninya, atau kultur budaya yang ada di sana itu seperti apa. Jadi itu kan masuk di materi P5. Anak di sana itu kan membutuhkan biaya transport, membutuhkan anak harus diberi transport, ada juga di sana kegiatan yang kan harus bayar gitu ya. Contohnya itu tadi semua anak ikut semua, malah menawarkan, bu boleh nggak orang tuanya ikut di sana, bukan akan main, anak-anak itu mau belajar gitu, bu pada ikut orang tuanya juga. Jadi anak juga antusias mau ikut, cuman di stop. Biasanya kan kegiatan pembelajaran kalau ada orang tua bisa kacau. Manja takutnya gitu, takutnya nanti malah manja tidak fokus gitu. Di sekolah ini gitu ya, dapat sekolah itu menerapkan kurikulum itu di sekolah. Kalau kurikulum itu kan dibuat oleh pemerintah ya, itu kita wajib melaksanakan kurikulum sebagai acuan dunia. Kalau kurikulum nasional itu sebagai acuan nih. Ada lagi yang namanya kurikulum satuan pendidikan ya, kurikulum operasional satuan pendidikan disebut KOSP ya. Kalau dulu itu kan KTSP. Nah di sana di KOSP atau di KTSP dulu ya nengnya, karena ini masih kegiatan pembelajarannya menggunakan 2 kurikulum, yang kelas 1-4 KOSP, yang lainnya masih menggunakan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sama sih arahannya itu berdasarkan kurikulum nasional, cuman yang namanya kurikulum sekolah ya, kurikulum sekolah tetap mengacu pada kurikulum nasional, cuman sekolah punya kewenangan untuk menambahkan baik dalam segi budaya, mata pelajaran, ada peluang-peluang untuk menambahkan pembelajaran. Contoh di Galung Kuning ada yang namanya TIK, pembelajaran TIK, ininya masuk di tambahan pembelajarannya. Ada bahasa Inggris juga sudah dimasukkan ke kurikulum gitu, ada di dalam kurikulum. Sehingga kalau yang sudah ada terdapat di kurikulum sekolah KTSP atau KOSP itu sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Sehingga kalaupun ada yang musik dari luar, kenapa di sini ada pelajaran TIK-nya, kenapa itu kan sudah disetujui, itu hasil kesepakatan antara rapat panitia tim pengembang sekolah, diantaranya guru, komite, perwakilan dari orang tua,
lawas itu sudah disepakati program untuk tahun ini apa sih gitu, disusun programnya nih. Kalau program kurikulum merdekanya kita mengacu kepada kurikulum pemerintah. Di dalamnya kan ada mata pelajaran, beberapa mata pelajaran, dan sekolah boleh menambahkan. Nah kebetulan di Galunggung bahasa Inggris itu kan masih dalam cara pilihan ya. Kalau dari pemerintah itu di Galunggung sudah ditentukan bahwa bahasa Inggris sudah dimasukkan terhadap kurikulum sekolah dan sudah tercantum di KSP dan sudah disahkan dan disetujui oleh kepala dinas. Ya, alhamdulillah ya, dari mulai baik guru yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ataupun yang belum melaksanakan kurikulum merdeka di lapangan, semuanya sudah mengikuti pelatihan. Karena sekolah memfasilitasi di mana guru-guru itu semuanya pada dasarnya kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 itu tidak beda jauh ya sebetulnya. Dari dulu juga yang namanya kurikulum 13 kegiatan pembelajaran yang mengacu kepada kebutuhan anak, lebih fokus terhadap kebutuhan anak. Sama di kurikulum 13 itu dulu itu kan cuma yang baru itu namanya saja. Kalau sekarang berdiferensiasi, kalau dulu fokus terhadap anak gitu kan, pembelajarannya fokus kepada kebutuhan anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sama sebetulnya ada dasarnya. Terus yang sekarang ada P5 ya. Dulu juga kan ada yang namanya life skill kepada apa ya, pembelajaran karakter, harus ada dicantumkan di KTSP. Apa sih fokusnya gitu. Sama sebetulnya ada. Jadi pembekalan dan mudah-mudahan dengan adanya mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum merdeka, guru-guru yang belum melaksanakan kurikulum merdeka di kelas itu mereka sudah mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sudah sama. Jadi semuanya sudah ikut. Sudah beberapa hari. Setelah itu kita semua ikut pengimplementasian kurikulum, apa saja yang didapatkan setelah mengikuti implementasi itu? Di lapangan sebenarnya ya, bagaimana reaksi mungkin apa atau dampak mungkin ya, dampak dari kegiatan kurikulum itu mungkin yang kelihatan ya itu tadi, guru sekarang itu lebih termotivasi, muncul motivasi dari dirinya. Terus kebetulan juga di SD Galunggung di sini sudah terbentuk komunitas belajar sekolah yang dinamakan Jus Anggur. Di mana Jus Anggur itu adalah singkatan Jumat Siang Anti Nganggur. Gitu ya. Dinamakan itu nih. Karena Galunggung kan kegiatan pembelajarannya sampai hari Jumat. Kalau sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu full sampai jam 4. Kalau hari Jumat itu sampai jam 11 kegiatan pembelajaran anak. Sehingga kalau jam kerja kan sampai jam 3. Sampai jam 3. Sehingga di sana ada setelah jam 11 sampai jam 3 di hari Jumat kan itu tidak ada aktivitas. Kita isi dengan munculnya komunitas belajar di mana di sana ada tim tim pengelola mungkin ya, tim pengelola yang diberikan SK oleh kepala sekolah. Penanggung sudah jelas kepala sekolah, ketuanya ada yaitu PKS Siswakan, di mana di sana diskusi terkait kurikulum mereka terus sambil pengembangan, sambil berbagi informasi, berbagi praktek, berbagi kan di sini nih ada masalah kita pecahkan bersama. Bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Kita simulasi sesama guru gitu. Yang sudah memahami nanti dijadikan sampel menjadi ngajar dan muridnya guru itu sendiri. Inilah yang namanya proses kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Jadi guru tersebut mempraktekkan di hadapan rekan itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu ada kegiatan dari jam 1
sampai jam 3 sampai terkadang itu melebihi karena asik mereka. Jadi dampak dari pelaksanaan kurikulum dengan melalui pelatihan, melalui kegiatan IHT pelatihan terkait pelaksanaan kurikulum yang di dalamnya selain kita mendalami juga ada strategi-strategi mungkin atau kewajiban guru menyusun modul ajar mungkin itu ya. Nah, diawali dari pelatihan, dibekali pelatihan dan diperdalam melalui komunitas belajar itu tadi, komunitas belajar karena sudah terbentuk ini siapa sih ketuanya, siapa sih pematerinya gitu di komunitas belajar itu ada. Nah di sana setelah kegiatan IHT atau pelatihan komunitas belajar mungkin akan lebih aktif, lebih mencari tahu, harus ya mereka punya beban bahwa saya harus membimbing mereka rekan-rekan yang lain. Nah di setiap hari Jumat itu pembekalan dengan menyusun program kerja komunitas belajar. Umpamanya Jumat ke-1 nih kita praktek menyusun modul ajar atau tujuan pelajaran ya, atau ATP ya, TP gitu ya, atau apa sih CP itu, apa sih TP itu gitu ya. Nah di sana oleh komunitas belajar lah yang pematerinya setiap Jumat gitu. Jadi selalu sharing lebih ke diskusi melaksanakan kurikulum mereka itu membentuk untuk melaksanakan asesmen awal, asesmen diagnostik itu ya. Jadi sehingga itu kan memang dimasukkan di KOSP, dimasukkan datanya dari keseluruhan siswa nanti akan muncul model-model anak itu akan terkumpul itu. Jadi sehingga di awal tahun pembelajaran itu selalu dilaksanakan kegiatan asesmen diagnostik ya. Dan asesmen itu baik dalam proses pembelajaran di awal pembelajaran setiap ganti materi itu selalu melaksanakan untuk mengumpulkan data siswa terkait pemahaman modul materi yang diajarkan itu selalu dilaksanakan. Bagaimana dan apa saja sistem pelaksanaan PMB di sekolah? Masih yang akan digunakan di SD Galunggung untuk tahun ini, dan di SD Galunggung dalam 1 tahun mengambil 2 anak di semester 1 Bhinneka Tunggal Ika, di semester 2 untuk semester 2 kewirausahaan. Itu kesepakatan bersama. Kenapa mengambil materi tema itu? Karena di Galunggung kebetulan siswa-siswinya adalah bukan satu lingkungan ya, karena ini siswa-siswinya datang dari luar kecamatan dan kota kabupaten, ada yang dari Kabupaten Tasik, ada yang dari Jatuh, yang anaknya Kapolres Tasik kan di sini juga, terus ada yang dari Cikoneng, Ciamis gitu, dia juga kan kemudian sehingga kita mengambil temanya itu Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika dengan harapan anak itu lebih terbiasa untuk saling menghargai perbedaan ya, karena di sini sangat kompleks ya, siswa-siswinya banyak perbedaan datangnya dari berbagai daerah. Itu prosesnya kebetulan di sini sepakat tidak setiap hari dilaksanakan, tapi mengambilnya 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Nah hari ini itu semuanya kelas 1 dan kelas 4 itu sedang melaksanakan pembelajaran kuliner setiap hari Jumat seminggu sekali. Kewirausahaan itu masih belum dilaksanakan. Kan untuk semester 2 itu baru sekarang. Kalau yang sekarang sedang berjalan itu Bhinneka Tunggal Ika temanya. Kalau kewirausahaan nanti dilaksanakan di semester 2. Itu sudah masuk di KOSP.
rencana terkait kemudian kewirausahaan itu apa sih rencana? Kalau kewirausahaan kebetulan modelnya belum masuk ke sini yang jelas makanan tradisional. Kalau kelas 4 mungkin ngambilnya lebih ke produk yang ada di Kota Bekasi, contohnya kawon atau batik gitu. Anak itu menganggap jangan sampai mereka tuh lepas gitu kan. Gitu. Sekarang itu kan mainnya kalau di Galunggung itu Singapura kan, kalau izin itu kan Singapura bukan ke Bandung. Itu jadi itunya sudah terlalu jauh ya, jadi takutnya mereka menghilangkan budaya-budaya yang ada di Bekasi gitu, untuk perkenalkan budaya-budaya atau untuk lebih mencintai budaya yang ada di Bekasi. Jadi lebih ke arah kewirausahaannya, lebih ke arah ke memperkaya, memulai lah ya, memulai budaya yang hati harus beli baju yang dari luar, di tas kan ada gitu, atau kalau pelaksanaan. Nah, gimana cara mengevaluasi pelaksanaan kurikulum berjalan atau tidak? Yang jelas tugas kepala sekolah harus mengadakan supervisi, ya, supervisi ke semua guru. Supervisi itu ada langsung ke kelas gitu ya, ada kunjungan kelas, ada wawancara, apa sih kesulitannya setelah melaksanakan praktek, bagaimana lalu di dalam pelaksanaan di lapangannya dan kesulitannya dan dirangkum apa sih kesulitan mereka, kita pecahkan bersama. Kalau bisa dengan diskusi dipecahkan melalui komunitas belajar, alhamdulillah. Kalau tidak, kita membuat rencana untuk kita menghadirkan pemateri yang sudah ada. Jadi cara mengevaluasinya itu dengan melakukan analisis lingkungan, Sebagai sekolah yang menjadi lingkungan penerapan yang dinilai awal di selamanya mulus bisa dilaksanakan program yang sudah dibuat untuk memperdalam terkait kegiatan. Terkadang ada hal baru yang harus dipecahkan bersama gitu. Jadi akhirnya program yang ini akan sama gitu. Mengatur waktu sering ditolong ibunya itu, sering ada ingat suara, ada tugas yang lain lah gitu. Seharusnya padahal hari itu tuh sudah dijadwalkan, sudah diprogramkan untuk melaksanakan diskusi dan permasalahan yang harus diselesaikan bersama atau terkait pembelajaran berintegrasi kan belum memahami semua guru kan, setiap misalnya kan sulit, bingung gitu seperti itu. Padahal tidak seperti itu juga kan, metode pembelajaran yang berbeda kan. Kuncinya itu nih ya, mungkin kalau guru yang belum memahami melihatnya sulit karena belum paham. Padahal kalau lebih diperdalam itu lebih mudah sekarang, lebih fleksibel. Kita yang menentukan, kan? Sekarang itu kan tidak ada yang namanya kelas ya, mungkin lebih ke fase ya, fase A, fase B, fase C gitu ya. Jadi tuntutan penyelesaian kegiatan CP ya, capaian pembelajaran kita kan yang menentukannya, itu lebih enaknya. Kalau dulu itu dikejar-kejar karena programnya kurikulumnya jelas, ini harus tuntas gitu yang dibuat oleh pemerintahan, indikator-indikator. Kalau sekarang justru kita yang menentukan, ini anaknya tidak akan mampu sampai ke sini, udah tentukan capaian pembelajarannya anak sampai di sini nih gitu. Kita yang menentukan, dan itu juga fase A berarti kelas 1 belum bisa membaca, umpamanya di capaian pembelajaran anak siapa sih membaca kita
Kalau ibu ini ada rencana sih. Kalau artinya kepala sekolah, program sekolah tanpa ada dukungan dari rekan-rekan justru yang hebat itu rekan-rekan di sini. Semuanya sih. Paling dari kita itu maaf itu ganggu waktu banyak gitu untuk diwawancara, terus minta direkam ada yang berbagi kita bukan untuk apa ya. Udah. Kalau ada yang tujuannya apa, kurikulum seperti